Assalamualaikum minasan. Selamat datang di les online bahasa Jepang Konnichiwa Jepang. Kali ini kita akan membahas tentang pola kalimat dalam bahasa Jepang. Karena ini masih awal, jadi kita akan membahas pola kalimat dasar dan partikel-partikel dasar dalam bahasa Jepang. Pola kalimat yang pertama itu biasa kita kenal dengan pola kalimat wa des. Pola kalimat ini adalah pola kalimat yang paling dasar dalam bahasa Jepang. Bentuk pola kalimatnya bisa dilihat ya, yaitu kata benda satu ditambah dengan partikel wa yang menandakan sebagai topik atau subjek kalimat, yang kemudian diikuti kata benda dua merupakan keterangan dan ditutup dengan partikel des. Partikel des ini menunjukkan bentuk sopan terhadap lawan bicara dan selalu berada di akhir kalimat. Kemudian bentuk des ini juga akan mengalami perubahan tergantung kalimatnya, jika dia kalimat positif, negatif, atau bentuk lampau. Oke, kita sekarang masuk ke contoh kalimat dari pola kata benda satu, wa, kata benda dua, des ya, atau pola wa des, pola dasar dalam bahasa Jepang. Contoh yang pertama yaitu watashi wa dewi des. Watashi ini adalah saya ya, dewi ini adalah nama orang. Jadi saya adalah Dewi. Kemudian contoh yang kedua adalah anata wa gakusei desu. Anata ini adalah Anda ya. Gakusei itu artinya siswa. Jadi Anda adalah siswa. Kemudian contoh yang lainnya yaitu Chen-san wa Jugokujin desu. Chen adalah orang Cina ya. Jugokujin itu artinya orang Cina atau kewarganegaraan ya. Jadi pada kata benda duanya itu bisa diganti dengan nama ya, pekerjaan atau kewarganegaraan. Apa bisa diisi dengan kata yang lain? Bisa aja ya, tapi ini karena kita masih belajar dasarnya, jadi saya kasih contoh 3 ini aja ya, nama, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Oke, sekarang kita belajar membuat bentuk negatif ya. Dalam pola wa des, ini yang diubah adalah bentuk desnya, bentuk di akhir kalimatnya. Jika dia kalimat negatif, dia akan berubah menjadi ja arimasen atau dewa arimasen. Ja arimasen atau dewa arimasen ini artinya bukan ya. Penggunaannya jika ja arimasen digunakan untuk bercakap-cakap atau dalam kalimat standar, dewa arimasen ini lebih digunakan kepada bentuk formal dalam sebuah teks atau pidato. Contoh kalimatnya, Dewi-san wa ginkoin ja arimasen. Dewi-san bukan pegawai bank. Ano hito wa Chen-san ja arimasen. Ano hito, orang itu, bukan ya, Chen-san. Berikutnya, tawapon-san wa betonamujin ja arimasen. Artinya tawapon-san ya, saudara tawapon bukan orang Vietnam. Betonamujin itu orang Vietnam ya. Betonamujin ja arimasen berarti bukan orang Vietnam. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat tanya. Gimana sih cara bikin kalimat tanya dalam bahasa Jepang? Ya, caranya mudah sekali. Dalam satu kalimat itu tinggal ditambahkan partikel ka di akhir kalimat ya, di akhir kalimat. Kemudian pelafalannya itu juga naik intonasinya. Misalnya dalam pola kalimat wa des ya. Jika mau membuat kalimat tanya tinggal tambahkan di akhirnya desu ka. Langsung ke contohnya saja ya. Ini ada kalimat tanya ya dan tidak. Jadi jika jawabannya ya, maka hai. Jika tidak, iye. Contohnya, tawapon-san wa taijin desu ka? Apakah saudara Tawapon orang Thailand? Jika iya, maka jawabannya hai, taijin desu. Contoh kalimat keduanya, Dewi-san wa gakusei desu ka? Apakah saudara Dewi siswa? Karena bukan, maka jawabannya iye, gakusei ja arimasen. Bukan siswa,
Kyoshi desu. Pengajar. Kata kyoshi ini sama dengan sensei, artinya pengajar atau guru. Hanya saja kyoshi ini digunakan untuk diri sendiri, menyebut diri sendiri. Jadi saya tidak menyebut diri saya sebagai sensei ya untuk menyatakan profesi saya, tapi saya menggunakan kata kyoshi. Sedangkan orang lain bisa menyebut saya sensei ya, Dewi Sensei. Kemudian untuk kalimat tanya dengan kata tanya. Jadi kata benda kedua ini diganti dengan kata tanya. Jawabannya bergantung dengan apa yang ditanyakan ya. Contohnya, ano kata wa donata desu ka? Ya. Ano kata orang itu ya. Ano kata ini adalah bentuk sopan dari anu hito. Lebih sopan dari anu hito ya. Donata desu ka? Donata ini artinya siapa. Jadi siapakah orang itu? Jawabannya bisa langsung ano kata wa Chen-san desu. Orang itu adalah saudara Chen. Gimana? Mudah kan? Oke, ini sekarang untuk tambahan itu ada partikel mo. Partikel mo ini artinya juga. Polanya yaitu kata benda ditambahkan partikel mo. Partikel ini digunakan pada kalimat yang keterangan atau kata predikatnya itu sama dengan kalimat sebelumnya. Contohnya, Ari-san wa kaishain desu. Ari-san adalah seorang pegawai atau karyawan. Ya. Yamada-san mo kaishain desu. Yamada juga seorang karyawan. Oke, berikutnya ada partikel no. Ya, partikel no. Polanya yaitu kata benda 1, partikel no, kemudian kata benda 2. Diartikan kata benda 1 menerangkan kata benda 2. Jadi frase ini ya, kata benda 1, no, kata benda 2 ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya ya, Ari-san wa ABC no shain desu. Ari-san adalah pegawai perusahaan ABC. Contoh lain misalnya Garuda Daigaku no Gakusei ya, mahasiswa dari Universitas Garuda. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu menerangkan, diterangkan. Kata benda 1 menerangkan kata benda kedua. Oke, yang terakhir ini kita bahas sedikit saja ya tentang san, chan, dan kung ya. Keterangannya bisa dibaca sendiri ya. San, chan, dan kung ini digunakan di belakang nama atau marga orang lain. Tidak digunakan untuk diri sendiri. Jadi orang Jepang jarang sekali langsung memanggil nama tanpa embel-embel san, chan, atau kung ya. Jadi ini adalah bentuk kesopanan kita saat menyebut orang lain atau lawan bicara kita. Saat berbicara dengan orang lain, kita juga jarang sekali menggunakan anata sebagai panggilan ya, tapi langsung disebut namanya. Misalnya namanya Yamada, Yamada-san ya. Nggak bisa kita panggil anata gini. Kenapa? Karena anata ini lebih bersifat intim ya, digunakan sebagai panggilan untuk suami istri atau pacar, kekasih gitu ya. Kemudian kepada anak-anak kita tambahkan chan di belakang namanya. Untuk laki-laki, anak laki-laki bisa juga ditambahkan dengan keng ya. Kemudian tekung ini juga biasanya ada ya, atasan yang menggunakan kata ini untuk memanggil bawahannya dengan rasa akrab ya. Jadi kalau benar-benar akrab, biasanya dia akan panggil pakai kung. Contohnya ya, karena orang Indonesia ini tidak punya marga ya, tidak pakai marga ya dalam namanya. Jadi nama panggilannya langsung ditambahkan san di belakangnya. Ali-san ya. Kalau pakai pelafal orang Jepang jadi Ari-san ya. Kemudian orang Jepang itu ada marga, misalnya di sini kita pakai kata Tanaka ya. Tanaka ini nama marga ya. Jadi tinggal kita tambahkan san di belakangnya. Tanaka-san. Kemudian atau untuk anak-anak Maruko-chan ya. Maruko ini nama depannya ya. Karena akrab bisa kita pakai nama depannya dan kita tambahkan chan. Maruko-chan.
atau Nobita-kun. Oke, akhirnya kita sampai di bagian akhir dari video ini ya. Untuk referensi, saya menggunakan buku Minano Nihongo 1 ya. Ini saya ambil dari pelajaran Dai Ika, pelajaran 1. Teman-teman bisa cek sendiri, ada kosakata, ada penjelasan yang lebih detail ya dalam buku Minano Nihongo, juga ada contoh-contoh soal dan latihan. じゃあ、ここまで終わりにします。皆さん、ありがとうございます。